Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Minggu lalu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. minggu lalu saya telah membentuk kelompok yang mana setiap kelompok tersebut mendapat nomor yang berbeda untuk menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, kali ini saya ingin membentuk kelompok dengan nomor yang sama. Silakan berkelompok untuk nomor 1, guided media, dan untuk nomor 2, unguided media. Silakan berkelompok yang mendapat nomor yang sama minggu lalu untuk mendiskusikan materi yang didapat. Saya beri waktu 3 menit. Siap, Pak. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, saya kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai guided media transmission. Mana anggota kelompok saya adalah saya sendiri, Adira Bintang Permana. Kemudian teman saya adalah Muhammad Uli Nuha. Kita langsung saja presentasi, yaitu pengertian guided media. Guided media merupakan suatu media yang mentransmisikan suatu gelombang elektromagnetik data dengan cara menggunakan konduktor fisik seperti piala, serat optik, ataupun kabel. Adapun jenis-jenis media guided transmission adalah, yaitu pertama adalah twisted pair cable, atau kabel pasangan berpilin, terdiri dari 2 buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan intervensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel unshielded twisted pair atau UTP dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Kemudian ada 2 macam twisted pair cable, yaitu kabel STP dan UTP. Kabel STP atau shielded twisted pair merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi 2 pasang kabel yang berjumlah 4 kabel yang setiap pasang dipilih. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang terdekat. Pada kabel STP, atenuasi akan meningkat pada frekuensi tinggi, sehingga menimbulkan sebuah crosstalk dan sinyal noise. Sedangkan kabel UTP atau unshielded twisted pair banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangnya dipilih atau twisted. Kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung atau unshielded. Kabel UTP ini mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah. Dibandingkan jenis media lainnya, kabel UTP sangat rentan dengan efek intervensi elektris yang berasal dari media di sekelilingnya. Kemudian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Uli Nuha. Slide Mungkin sinyal. Mungkin teman saya sinyalnya sedikit trouble. nomor 2 Mungkin teman saya koneksinya sedikit trouble. Oke, saya lanjutkan saja, yaitu 2 adalah koaksial kabel. Kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan 2 buah konduktor.
Kabel ini banyak digunakan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi mulai dari 300 kHz ke atas. Karena kemampuannya dalam menyalurkan frekuensi tinggi tersebut, maka sistem transmisi dengan menggunakan kabel koaksial ini memiliki kapasitas kanal yang cukup besar. Beberapa jenis kabel koaksial yaitu thick coaxial cable mempunyai diameter yang besar dan thin coaxial cable mempunyai diameter lebih kecil. Adapun keunggulan dari kabel koaksial ini adalah dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 900 kanal telepon. Dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah menggunakan bentuk isinya terjadi intervensi dengan sistem lain. Dengan kelemahan kabel koaksial adalah mempunyai redaman yang relatif besar, sehingga untuk hubungan jarak jauh harus dipasangkan repeater-repeater. Jika kabel dipasang di atas tanah, maka rawan terhadap gangguan-gangguan fisik seperti cuaca yang dapat berakibat dengan putusnya hubungan atau jaringan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ulimuha, mungkin koneksinya sudah bagus. Oke, mungkin koneksinya masih trouble ya, maklum bisa masuk Ulimuha. Oke, saya lanjutkan saja. Yang ketiga adalah fiber optik. Selat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Berdasarkan mode transmisi yang digunakan, selat optik terdiri atas multi-mode step index, multi-mode graded index, dan single mode step index. Keuntungan dari selat optik adalah lebih murah, bentuknya lebih ramping, kapasitas transmisi lebih besar, sedikit sinyal yang hilang, kemudian data diubah menjadi sinyal cahaya sehingga lebih cepat, tenaga yang dibutuhkan sedikit, dan tidak mudah terbakar. Kelemahannya adalah biaya yang mahal untuk peralatannya, memerlukan konversi data listrik ke cahaya, dan sebaliknya yang rumit, memerlukan peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangan. Untuk perbaikan yang kompleks memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau ada masalah, saya sekaligus kelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok lain. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Pertanyaan saya, karakteristik dan mutu transmisi ditentukan oleh apa? Itu saja, tolong uraikan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karakteristik dan mutu transmisi ditentukan oleh apa? Uraikan. Karakteristik dan mutu suatu transmisi dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu karakteristik media dan karakteristik sinyal. Untuk guided media, media itu sendiri menjadi lebih penting dalam penentuan batasan-batasan transmisi. Pada unguided media, karakteristik transmisi lebih ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan melalui antena transmisi dibanding dengan medianya itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari kelompok 1. Apakah bisa diterima? Baik, bisa. Sudah jelas.
bisa ditutup saja presentasinya. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Presentasi baik dan cukup menarik. Saya beri kesimpulan sedikit. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jaraknya jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau syarat, dan isyarat inilah yang dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Untuk media guided adalah media data yang menggunakan media kabel yang saling terhubung antara satu komputer dengan yang lain. Sedangkan unguided adalah transmisi data yang menggunakan media unkabel atau wireless yang saling terhubung antara satu komputer dengan yang lain. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.